Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sobat ngariksa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sobat ngariksa, alhamdulillah malam ini Jumat 12 Maret 2021 saya dapat hadir kembali. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sobat ngariksa juga sehat semuanya. Kita masuk pada episode yang ke-40 sekarang, ngaji manuskrip kuno Nusantara. Sobat ngariksa tentu mengikuti bahwa setiap 2 minggu, 2 Jumat maksudnya, kita melanjutkan kembali ngariksa manuskrip Tanbihul Masyi Al-Mansub ila Thoriq Al-Qushasi sampai khatam, yang sudah saya sunting menjadi buku ini, Menyoal Wahdatul Wujud tahun 99. Nanti setiap 2 minggu berikutnya kita seling dengan pembahasan yang lain ya, supaya kita bisa mengenal khasanah manuskrip Nusantara dalam berbagai bidang yang mungkin kita perlukan. Sobat ngariksa, mudah-mudahan sudah bagi yang membutuhkannya tentu saja sudah mengunduh teks yang akan saya bacakan, akan saya lanjutkan pada malam ini, kelanjutan dari 4 Jumat yang lalu berarti ya. Saya sudah mengirimkan beberapa buku eksemplar kepada sobat ngariksa yang memang membutuhkan dengan sangat serius buku Menyoal Wahdatul Wujud ini. Mudah-mudahan bagi mereka yang membutuhkannya dan sudah saya kirimkan, mudah-mudahan sudah menerimanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Itu saya sendiri menyadari bahwa itu kan terbit tahun 1999 ya. Jadi sebetulnya saya sekarang melihat ada juga hal-hal yang perlu dikoreksi, terjemahannya maupun beberapa bagian lainnya ya. Oleh karenanya ya mohon masukannya kalau seandainya ditemukan ada hal-hal yang kurang tepat terkait dengan isi buku itu ya. Ya maklum ya, pada saat itu proses belajar itu tidak pernah berhenti. Belajar itu satu proses yang never ending proses katanya begitu. Minal mahdi ilal lahdi ya. Sobat ngariksa, manuskrip atau kitab ya. Manuskrip itu kan al-kutub al-maktubah bil yad, kitab yang ditulis tangan. Nah, manuskrip yang akan saya baca itu berdasarkan pada salinan Tanbihul Masyi, koleksi dari Museum Negeri Aceh. Terima kasih banyak sekali lagi kepada baik pihak Museum Negeri Aceh maupun mereka-mereka yang sudah berjasa untuk merawatnya sehingga kita bisa memanfaatkannya. Sobat ngariksa, sebelum memulai marilah kita membacakan terlebih dahulu suratul Fatihah. Kita tujukan pertama kepada mualliful makhtutat ya, Syekh Abdurrahub Singkel atau Syekh Abdurrahub As-Sinkili, atau nama lengkapnya itu Aminuddin Abd Ar-Rauf Ibnu Ali Al-Jawi Al-Fansuri, dan juga kepada gurunya Syekh Ahmad Al-Qushasi, dan guru utama yang lainnya yaitu Syekh Ibrahim Al-Qurani, yang manuskripnya Ithafuz Zaki sudah kita khatamkan sebelum Tanbihul Masyi ini. Dan juga kita hadiahkan suratul Fatihah kepada para ulama Nusantara yang mewarisi ilmunya, ilmu khususnya dari Syekh Abdurrahub As-Sinkili, karena melalui beliaulah pengaruh dari tarekat Satariyah sejak abad ke-17 itu sangat berkembang di Nusantara, bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya di Jawa saja, bukan hanya di Sumatera saja, tapi di keseluruhan kepulauan Nusantara. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari ilmunya ya.
ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sobat Ngariksa, sekedar untuk mengingatkan lagi ya, petanya seperti ini bahwa Tanbih Al-Masyi ini dari segi tasawuf falsafinya itu dipengaruhi oleh Ibrahim Al-Qurani dalam Ithafudz Dzaki, sedangkan dari segi tarekatnya atau praktek zikirnya dan lain-lain itu sangat dipengaruhi oleh Syekh Ahmad Al-Qushashi. Syekh Ahmad Al-Qushashi wafat duluan tahun 1660, sedangkan Syekh Ibrahim Al-Qurani tahun 1690. Nah, manuskrip yang sangat terkenal karya dari Syekh Ahmad Al-Qushashi itu juga beberapa sudah saya bagikan ya kepada sobat Ngariksa yang membutuhkannya. Kitab As-Simtul Majid ya, sudah saya sampaikan, jadi silahkan dimanfaatkan karena di situ sebetulnya sumber primer dari Tanbih Al-Masyi, jadi diolah lagi di Tanbih Al-Masyi ini. Sobat Ngariksa, sebelum saya memulai, nanti silahkan bagi yang mau menanggapi diskusi kita, karena ini adalah diskusi yang sangat membutuhkan saling masukan, saling memberikan pengayaan. Kalau seandainya saya keliru juga mohon dibetulkan ya, karena tugas saya ya membacakan saja apa yang ada di dalam manuskrip Tanbihul Masyi ini. Tentu saja Sobat Ngariksa ada yang lebih memahami terkait dengan isinya ya, apalagi yang mau kita bicarakan ini seperti tadi dilihat dalam judulnya, itu jalan sempurna zikir dan fana. Nah, ini satu pembahasan yang tentu saja perlu ilmu-ilmu dasar, pengetahuan dasar. Nah, mudah-mudahan dengan begitu ini akan menstimulus, mendorong kita untuk mempelajari apa sih sebetulnya hakikat zikir itu ya. Meskipun ini dirumuskan di dalam tarekat Syatariyah, tetapi niscaya ada nilai-nilai yang bisa diserap, dimanfaatkan, meskipun mungkin sebagian dari kita tidak berafiliasi pada tarekat Syatariyah. Sobat Ngariksa, dalam perjumpaan seri Tanbih Al-Masyi yang sebelumnya, kita sudah sampai pada titik ini ya, waktu itu tentang adab zikir ya, adab zikir, kaifiat zikir pada saat itu. Maka sekarang kita akan memulai dari ini bagian yang merah, rubrikasi. Jadi paragraf barunya itu ketahuan dari yang warna merah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi Sobat Ngariksa yang pegang bukunya, itu ada di halaman 118 ya. Summa'lam, kemudian ketahuilah, ayyuhal muridu, wahai murid. Murid adalah istilah bagi mereka yang sedang menempuh jalan tarekat, katakanlah murid sufi begitu ya. Ketahuilah wahai murid, annal fana'a, bahwa sesungguhnya fana itu fistilahil qaumi, menurut istilah para kaum sufi. Al kaum di sini maksudnya adalah para sufi. Huwa, itu fana itu ini khobar inna sekaligus merangkap juga menjadi mubtada ya. Huwa itu fana itu az-zawalu, adalah lenyap, hilang. Wal idmihlalu, sama, musnah. Jadi fana itu secara istilah itu adalah hilang, lenyap, tidak ada, suwung. Itu yang disebut dengan fana secara istilah. Fistilahil qaum, menurut kosakata para sufi.
Kama annal baqa adidduh. Nah, seperti halnya baqa gitu ya. Didduh, lawan. Sebetulnya nanti akan ada penjelasannya bagaimana posisi fana dan baqa di dalam konteks zikir ini. Bukan lawan dalam pengertian yang berlawanan. Nanti pada halaman berikutnya kita akan coba fahami. Wahwa, dan yang disebut dengan fana itu kama dzakarahu, ya. Ini ada sedikit tertutup. Kama fi. Oh, di sini wahwa kama fil jawahir, bukan kama dzakarahu. Oh, tetapi ya, nah ini ada sobat ngariksa mungkin masih ingat bahwa dalam manuskrip itu ada versi yang berbeda ya. Kadang-kadang di dalam versi yang saya rujuk waktu itu tahun 99 berdasarkan pada manuskrip koleksi Leiden University dan Perpustakaan Nasional, itu bunyinya itu adalah wahwa kama fil jawahir. Fana itu sebagaimana disebutkan di dalam kitab Jawahirul Khamsah. Nah, tetapi di sini bisa kelihatan redaksinya itu kama dzukiro fil jawahir. Ada kata dzukiro yang hilang. Nah, pertanyaannya mana yang benar? Nah, itu tugas filoloh lah ya. Tapi dari segi makna tidak mengurangi. Wahwa, dan adapun fana itu kama dzukiro, sebagaimana disebutkan fil jawahiri di dalam kitab Jawahirul Khamsah karangan Muhammad Al-Ghaus. Ru'yatul abdi itu melihatnya seorang hamba, qiyamallahi ta'ala, adanya Allah Ta'ala ala kulli syai'in, pada segala sesuatu. Jadi yang disebut fana itu adalah seseorang sudah bisa melihat segala sesuatu itu, ia melihat Allah gitu. Melihat binatang, yang dilihat adalah Allah. Melihat orang lain, manusia lain, jangankan manusia, melihat tumbuhan saja ia melihat Allah. Maka itu yang disebut dengan fana di dalam kitab Al-Jawahir. Wa huwa maqamu arbabit tamkin, gitu ya. Jadi ini fana itu di dalam konteks tasawuf, di dalam konteks tarekat, itu adalah martabat yang tertinggi. Nah, nanti di halaman berikut saya akan coba sedikit jelaskan. Di manuskrip ini tidak dijelaskan tingkatan detailnya ya. Mengapa fana itu paling tinggi, yang paling rendahnya apa. Nah, nanti saya akan coba bantu. Nah, tapi kita coba baca dulu halaman ini. Wa huwa maqami arbabitan wa indahu, dan dalam keadaan fana, dan pada fana itu la yabqa, tidak kekal, tidak tetap, tidak ada, tidak wujud, alaihi, pada keadaan fana itu, ismun, tidak ada nama, wala rasmun, tidak ada tulisan, wala i'tibaro, mungkin ini i'tibarat. Ya, betul. Wala i'tibarat. Di sini ada nibroh yang hilang. Ini alif ya, ain, ba. Kalau dibiarkan begini saja dibacanya wala barot. Tidak mungkin kan? I'tabaro, ifta'ala, yafta'ilu, ifti'al. Kan i'tabaro, ya'tabiru, i'tibar. Itu dari segi sorfiahnya. Jadi kalau bisa melacak gramatikanya, morfologinya, kita bisa mudah sih sebetulnya. Jadi para santri Nusantara nih, para santri di pesantren khususnya yang mempelajari nahwu shorof ya, itu punya potensi yang sangat besar sekali untuk bisa membaca manuskrip yang banyak salah tulis. Namanya juga tulis tangan kan ya. Jadi para santri itu di pesantren sangat potensial menjadi seorang muhakkik. Dan muhakkik itu pekerjaan besar, pekerjaan mulia. Di dalam tradisi keilmuan Islam klasik, kitab-kitab yang dicetak itu harus ditahqiq dulu oleh seorang muhakkik. Tidak bisa itu terbit begitu saja begitu ya. Nah, oleh karenanya saya ingin mendorong para santri di pesantren
mulailah mencintai manuskrip dan mimpilah menjadi seorang muhakkik, ya, ilmu alat. Dalam fana itu tidak ada nama, tidak ada tulisan, wala tibaratun, ungkapan juga sudah tidak ada lagi, wala isyaratun, tidak ada isyarat lagi. Fayabqa, maka tetap, malam yazal, zat yang tidak pernah musnah. Wayafna, dan fanalah, malam yakun, zat yang tidak pernah ada. Nah, jadi fana itu suwung, betul-betul idmihlal, betul-betul azzawa, hilang semuanya. Manusia itu sudah tidak lagi melihat apa yang dia lihat. Dia tidak memandang apa yang dia pandang, tetapi dia hanya melihat Allah di dalam segala sesuatu. Baik buruk yang dilihat oleh mata, tetapi yang ada di dalam dirinya, dia melihat Allah. Gitu. Nah, ini mengapa menjadi tingkat yang paling tinggi. Wahwa, dan fana itu martabatuman, adalah tingkatan orang yasma'u, yang mendengar, bil haqqi, dengan al-haq, wayab suruh, dan juga memandang, bihi, dengan al-haq. Jadi mendengar, melihat, itu semuanya itu sudah dengan penglihatan al-haq. Jadi seperti yang tadi disebutkan, apapun yang dia lihat adalah al-haq, itu Allah. Nah, Sobat Ngariksa, jadi kalau kita lihat ya di dalam sumber secara lebih detail, di sini karena tidak disebutkan martabatnya, maka mungkin Sobat Ngariksa bisa sedikit sekilas memahami tingkatan-tingkatan zikir, mengapa sampai zikir itu dihubungkan sebagai tingkat yang paling tinggi di dalam tarekat. Nah, karena sesungguhnya itu tidak bisa ujug-ujug saja nyampe ke fana. Seseorang zikir, kemudian saya kok nggak nyampe ke fana, yang saya lihat tembok ya tembok, saya lihat kucing lagi zikir, lihat kucing, gitu. Jadi memang tidak bisa diteoritisasi. Yang begini ini adalah pengalaman spiritual yang hanya dapat dialami, dan itu tentu dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita lakukan adalah hanya berusaha saja, ya. Nah, ada zikir yang paling, meskipun ini paling atas, sesungguhnya ini paling rendah, ya, zikir lisan. Itu kan yang kita lakukan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Zikir kalimat tauhidnya ya la ilaha illallah. Bahkan dihitungkan ya 33 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau mungkin illallah, atau Allah, atau itu zikir lisan selama masih dibunyikan dan selama masih terdengar oleh kita. Itu zikir lisan. Nah, kemudian yang tingkat berikutnya baru kita masuk pada, dalam tarekat itu ada zikir nafs. Zikir nafs. Masuk ke dalam, semakin ke dalam. Zikirnya sudah tidak terdengar lagi. Ghair masmu', tidak terdengar dia sedang berzikir, tetapi diamnya itu bagi yang sama-sama mengetahui dia sedang berzikir, gitu. Ya, semacam telepati barangkali ya. Orang yang frekuensinya sudah nyambung, ada kata hatinya itu berbicara, dia sudah tahu ini sedang berbicara ini nih, gitu. Ya, mungkin kalau Sobat Ngariksa suka nonton film yang ada telepatinya gitu, kan suka ada tuh, ada anak kecil yang dianggap punya gift, punya kelebihan, kemudian dia bisa mendengar seseorang yang sama-sama frekuensinya sama meskipun jaraknya jauh sekali, tidak ada kalimat, tidak ada kata-kata, tetapi tahu ini sedang berbicara kepada saya. Nah, kira-kira begitu, tapi itu hanya analogi ya. Nah, untuk memudahkan saja apa yang dimaksud dengan zikir ghair masmu'. Orang yang lidahnya tidak berzikir, tidak terdengar zikir, tapi dia zikir dengan nafs, gitu. Tiupan nafasnya itu ya zikir. Nah, kemudian di dalam tarekat, kemudian yang lebih dalam lagi zikir hati. Nah, kalau sudah zikir hati ya fokusnya sudah tidak lagi pada kalimat. Kalau tadi meskipun tidak terdengar,
Ya, dia masih berzikir dengan kalimat. Kalau sekarang itu yang menjadi fokusnya adalah keagungan Allah, keindahan Allah dan seterusnya ya. Nah, saya tentu di sini tidak akan berlama-lama, saya akan cepat karena Ngariksa ini membacakan manuskripnya ya. Nah, tentu Sobat Ngariksa bisa melanjutkannya. Nanti zikir yang berikutnya ada zikir ruh yang musyahadatu anwari tajalliyati sifat, yang tadi itu sudah mulai itu melihat apa yang dilihat itu adalah tajalli Allah. Tapi belum ke hakikat Allah, tajalli Allah. Oh, melihat alam semesta, melihat lingkungan, melihat alam, yang dilihat adalah tajalli Allah, ini adalah penciptaan Allah. Itu sudah mulai makin ke dalam. Kemudian makin terdalam lagi sir, zikir yang disebut dengan zikir sir, bukan lagi fokusnya itu pada tajalli Allahnya, tetapi hakikat dari tajalli itu apa gitu. Merenung, meditasi. Zikir itu kan meditasi ya, ada caranya yang kemarin itu kita sampaikan sebelumnya. Nah, kemudian zikir yang berikutnya adalah zikir khafi, sudah beyond hakikat lagi, tetapi dia sudah pokoknya apa-apa itu sudah betul-betul illallah, tidak pakai ucapan juga, tidak pakai merenung juga, tapi semuanya dirinya itu sudah illallah itu ya, hanya Allah. Nah, yang paling tinggi itu adalah zikir akhfal khafi. Akhfa ini kan isim tafdil ya. Akhfa al khafi. Al khafi itu sendiri kan samar. Saya lupa menjelaskan. Al khafi itu samar. Kalau ini kan lisan, ini nafas, ini hati, ini ruh, ini sir, rahasia, ini khafi, samar. Kemudian ini akhfal khafi. Inilah yang disebut di dalam Tanbihul Masyi sebagai al-fana, tingkatan yang paling tinggi. Kalau di dalam akhfal khafi itu yang tadi itu sudah al-azzawa, sudah alidmihlal ya, seperti yang dijelaskan di dalam penjelasan yang tadi. Baik, saya lanjutkan Sobat Ngariksa. Sekali lagi saya mengingatkan Sobat Ngariksa yang mau merespon, mungkin siap-siap dari sekarang, silahkan sampaikan di Facebooknya, barangkali komentar, bisa apa saja silahkan. Siapa tahu dapat door prize juga, ini boleh kalau ada yang membutuhkan, saya siapkan juga ini ya, buku Menyoal Wahdatul Wujud, insya Allah masih ada stoknya ini, makanya saya bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Walil fana'i, dan fana itu ini mubtada khabar muqaddam, maratibu, ada beberapa tingkatan. Fana itu ada beberapa tingkatan indal qaumi, menurut para sufi. Wa qad dzakara, dan telah menyebutkan siapa? Syekhuna, guru kami, fisimtil majidi. Nah, berarti ini Syekh Ahmad Al-Qushasyi. Guru kami Syekhuna Ahmad Al-Qushasyi sudah menjelaskan di dalam As-Simtul Majid ma huwa a'la maratibil fana, apa yang disebut sebagai martabat tertinggi dari fana. Apa itu martabat tertinggi dari fana itu? Fi halid dzikri, ketika zikir. Sekali lagi saya tidak bermaksud menteoritisasi, karena ini meskipun saya membacakannya, saya belum tentu bisa mempraktekannya. Yang bisa mempraktekannya adalah mereka yang memang ya menjalaninya gitu. Jadi, tapi kan ya bagi umum, apalagi saya filuluh gitu, yang bisa saya lakukan adalah membacakannya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Faqala, maka Syekh Ahmad Al-Qushasyi berkata, wa idzastamkana al-madhkuru, wa idzastamkana, dan apabila sudah menetap ya al-madhkuru, yang zikir yang disebut di dalam zikir Allah, minal qalbi wan mahaqa, kalau yang disebut dalam zikirnya itu yaitu Allah, itu sudah istimkan, sudah menetap dalam hati, wan mahaqa, dan telah musnah, telah hilang adzikru, zikir itu sendiri, wa khafiya, dan telah khafi. Maksudnya kalau seseorang itu sudah dapat zikir dan tidak merasakan zikirnya lagi, fala yaltafit, nah, maka janganlah berpaling siapa adzakiru, orang yang zikir itu,
ila dzikri, pada zikirnya itu sendiri. Jadi kalau yang disebut fana itu, yang berzikir itu sudah tidak memikirkan zikirnya lagi. Kalau kita masih, saya juga masih ya, ngitung pakai jari, pakai tasbih, ya itu masih kehitung zikir. Saya sadar saya sedang zikir. Nah, jadi yang disebut fana itu la yaltafitu dzakir ila dzikri. Orang yang zikirnya sudah tidak memikirkan lagi zikirnya, bahkan wala ilal qalbi, dan tidak juga berpaling pada hatinya. Mungkin ini sulit dibayangkan karena sekali lagi ini pengalaman spiritual. Nah, tapi setidaknya penjelasannya demikian. Yang disebut dengan fana zikir itu adalah tidak berpaling lagi pada zikirnya, tidak lagi memikirkan pada hatinya sedang berzikir. Fa in zoharo, maka kalau nampak lahu bagi orang yang berzikir fi asna'i dzalika, di tengah-tengah zikirnya itu iltifatun, dia lagi khusyuk nih, khusyuk. Tiba-tiba zoharo fi asna'i dzalik iltifat. Oh, saya zikir apa tadi ya? Subhanallah. Oh, sekarang alhamdulillah. Maka au ilal qalbi, atau tiba-tiba dia memikirkan bahwa hatinya sedang zikir, fadzalika hijabun, maka itu fadzalika yang begitu itu hijabun, hijab, menjadi penghalang, syaril. Nah, itu ya jangan mengaku sudah fana kalau masih sadar bahwa dirinya sedang zikir gitu. Wadzalika, dan itu wadzalika huwa al-fana, wadzalika huwa al-fana. Ya, jadi tidak iltifat itu adalah yang disebut dengan fana dalam zikir. Makanya saya menyebutnya dalam judul jalan sempurna. Tidak mudah untuk mencapai jalan sempurna itu. Wahwa, dan yang ini masih menjelaskan tentang fana, keadaan fana itu ayyafna, fania yafna, ayyafna, adalah fana. Siapa al-insanu, seorang manusia, an nafsihi, dari dirinya, fana dari dirinya. Nah, ini yang dijelaskan di dalam As-Simtul Majid. Jadi fana itu adalah seseorang fana dari dirinya. Nah, Sobat Ngariksa, saya selang dulu supaya tidak berat ya. Ini pembahasan tentang zikir dan fana kan lumayan berat ya. Silahkan diresapi dulu. Mungkin sambil minum kopinya juga, sambil mempersiapkan tanggapan komentarnya. Mangga. Bismillah. Sobat Ngariksa, ini manuskrip As-Simtul Majid ya, fi salasil ahli tauhid, karangan Syekh Ahmad Al-Kusasi yang tadi disebutkan. Kemudian sebetulnya di kita di Nusantara itu kitab As-Simtul Majid itu dikutip beberapa kali, sangat banyak sekali. Misalnya ini bukan As-Simtul Majidnya, tetapi ini adalah manuskrip yang ditulis oleh ulama Nusantara belakangan, tetapi mengutip As-Simtul Majid di sini kan. Qala Syekhuna al-Imam Ansar Asy'ad bil Kusasi fi kitab As-Simtul Majid fi talqini dzikri, dan seterusnya itu ya, dalam hal cara zikir ini. Jadi Sobat Ngariksa yang memerlukan kitab ini dan belum punya, sekarang kan gampang sebetulnya. Mangga, silakan, saya bersedia untuk membagikannya, karena saya juga hanya dititipkan saja waktu saya riset di Eropa, kemudian saya mengunduhnya. Memang waktu itu masih berbayar ya, sekarang saya tidak tahu, mungkin sekarang sudah ada yang secara gratis ya. Kita lanjutkan. Jadi tadi sampai mana? Yang disebut dengan fana itu adalah seseorang fana dari dirinya, fala yahissu, maka dia tidak merasakan lagi bisyai'in, sesuatu pun, min zawahiri jawahirihi, min zawahiri jawarihihi, tidak lagi merasakan anggota tubuhnya yang lahir. Walal asya, dan tidak lagi merasakan segala sesuatu al kharijah, yang ada di semesta ini, yang ada di hadapannya, al kharijah anhu. Walal awarid al batinah, yang batin pun sudah tidak dia rasakan, hatinya tidak iltifat. Jadi dia pokoknya ya sudah idmihlal, azawal idmihlal tadi lenyap, pokoknya diri itu yang ada itu adalah Allah gitu ya. Bal yaghibu,
yang disebut dengan fana itu ia ghibu, ia gaib, ia tidak ada, an jami'i dzalika, dari pikiran-pikiran semacam itu, dari kesadaran-kesadaran itu. Dia betul-betul lenyap dari kesadaran-kesadaran yang sifatnya basyariyah, bersifat kemanusiaan. Zahiban, ia pergi ila rabbihi, kepada Tuhannya, awalan, pada awalnya. Summa zahiban, kemudian ia pergi fihi, pada Allah, ukhra, pada tahap berikutnya. Ini ada dua kata kunci. Yang pertama, fana itu adalah zahiban ila rabbih. Dia sudah pokoknya bertemu dengan Tuhannya. Kemudian zahiban fih, agak beda tadi. Yang pertama itu ila, yang kedua itu fihi, pergi bertemu Allah. Kemudian setelah bertemu itu fihi, dia sudah betul-betul merasakan di dalam Allah, gitu ya, pada kesempatan berikutnya. Fa in khatara, maka kalau terlintas lahu, buat yang berzikir itu, fi asna'i dzalika, dalam tengah-tengah ia berzikir, annahu, bahwa dirinya itu fana, sedang fana an nafsihi, dari dirinya, bil kulliyati, fadzalika saubun wal kuduro. Kalau saja ketika tengah-tengah ia, oh saya lagi fana nih, berarti tidak fana, gitu. Jadi fana itu adalah al fana an fana, fana dari fana itu sendiri. Kalau ada orang yang mengklaim berzikir, wah saya zikir, oh fana nih saya nih, ya berarti nggak fana, gitu ya. Karena yang disebut dengan fana itu adalah terfikir saja dia sedang fana, itu tidak fana, ya. Zalika saubun wal kuduro, itu menjadi pengganggu justru, ya, memikirkan itu justru. Wal kamalu, dan adapun kesempurnaannya itu ayyafna, adalah fana dirinya itu, an nafsihi, dari dirinya, wa anil fana, dan dari fana itu sendiri. Wal fana, dan adapun yang disebut dengan fana di dalam pengertian tarekat yang tadi itu, wal fana anil fana ghayatul fana. Wal fana'u, dan adapun fana anil fana'i, dari fana, perasaan fana itu sendiri, ghayatul fana'i, itu adalah puncak fana. Ini kata fananya harus akrab dulu, ya. Yang dimaksud dengan fana maksudnya tadi sudah menyatu betul, perasaannya sudah lupa dengan yang lain-lain karena zikirnya itu. Tapi begitu dia ingat, saya sedang puncak zikir nih, sedang ekstase, berarti dia tidak sedang ekstase. Saya sudah nyampe nih ke puncak tertinggi zikir saya, berarti dia tidak nyampe, gitu. Kalau yang betul-betul nyampe itu, ya sudah dijalani saja, gitu. Gitu, ya. Wal fana'u, dan adapun fana itu awalut toriki, adalah jalan pertama saja, wahwa, yaitu adzihabu, pergi ilallah, kepada Allah tadi. Wa innamal huda, dan adapun setelah itu, wa innamal hudan, dan tentang hidayahnya ba'du, setelah itu. Yang penting suluk dulu pergi kepada Allah. Soal dapat atau tidaknya hidayahnya ba'du, setelah itu. Wa'ani, dan aku bermaksud bil huda, dengan kalimat hidayah di sini itu hudallah, itu adalah petunjuk dari Allah. Jadi ya itu Allah yang menentukan kamu akan nyampe atau tidak, kita akan nyampe atau tidak, itu Allah yang menentukan. Usaha kita itu adalah tenggelamkan saja, mustaghriqon, istilah kemarin itu, ya, mustaghriqon, tenggelam di dalam zikir. Kama qala, sebagaimana berkata siapa Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ya kan, di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim, ini sesungguhnya aku dzahibun, itu pergi ila rabbi, kepada Tuhanku, sayahdini, setelah itu baru Tuhan memberikan aku hidayah. Jadi ini dasarnya di dalam Al-Quran yang dijadikan dasar oleh para intaha, selesai sampai di situ. Fafna. Nah, sobat ngariksa, di sini ada kalimat, ini ada kasroh, ya, fafni, ya. Tapi kalau menurut saya ini bacaannya bukan fafni, ya. Fania yafna, fafna. Karena ini fi'il amar, kata kalimat perintah, dari ifna, saya kira.
Karena wazannya itu adalah wazan fa'ila alima ya'lamu, fa'ila yaf'alu, fa'ala ya, fana yafna, fania ya, betul, alima saya kira, fania yafna, mohon koreksi kalau saya keliru, alima ya'lamu, fania yafna. Nah, fi'il amar itu kan diambil dari fi'il mudhari ya, fania yafna, tafna yang mukhatab, domirnya mukhatab, kemudian ditambahkan lam amar, litafna. Nah, tapi karena ada lam amar itu harus jazm, maka dibuang alif maksurahnya menjadi litafna, kemudian jadilah ifna. Itu panjang itu, nantilah kalau kapan-kapan kita ngaji nahwu shorof ya, kalau ada yang pesen jurmiyah boleh juga nanti kalamuhu wal lafdul murakkabul mufidunya kita coba ngariksa juga. Tapi nggak ada yang unik sebetulnya, karena jurmiyah dari abad pertama kali diciptakan sampai datang ke Nusantara itu nggak berubah saya lihat. Dari mulai babul kalam sampai terakhir itu babu mahfudzatil asma, itu nggak ada tambahan gitu. Jadi tidak ada tajdidun nahwinya di situ ya. Fafna, maka hendaklah kamu fana ayyuhal muridu, wahai murid, an nafsika, dari diri kamu sendiri, wa fanaika, dan dari fana kamu sendiri, tazfar. Nah, ini jawabnya, jawab syaratnya. Tazfar, maka niscaya kamu akan memperoleh bi'ainil baqa. Baqa itu sendiri, tuh kan. Tadi saya kan menjelaskan fana dan baqa. Jadi tandemnya fana itu baqa gitu. Kamu fana aja dari fana itu sendiri, dari diri kamu dan dari fana kamu sendiri, maka tazfar bi'ainil baqa, kamu akan mendapatkan baqa. Wa maqamir ru'yati, maaf ini atofnya, kamu akan mendapatkan baqa dan akan mendapatkan makom ar-ru'yat. Ar-ru'yat itu melihat Tuhan, melihat tajalinya, melihat apa, kemudian yang ada di dalam dirinya adalah yang dilihat itu semuanya Tuhan, ar-ru'yat. Kamu akan nyampe ke sana, kira-kira begitu menurut As-Sinkili. Biidnillahi ta'ala, tentu dengan izin Allah ta'ala. Qala, berkata siapa ba'duhum, sebagian dari ahli sufi, wal tafna, dan hendaklah engkau fana, hatta an fanaika, hingga dari fana kamu sendiri. Itu kata kuncinya ya. Fa innahu, karena sesungguhnya fana itu ainul baqa. Karena fana dari fana itu adalah ainul baqai, itu adalah baqo itu sendiri. Kamu tidak akan pernah mendapatkan baqo itu menetap, tetap dengan Allah. Fihi tadi itu. Jadi kamu tidak akan pernah bisa baqo, menetap dalam Allah, kalau kamu tidak bisa mencapai fana an nafsik wa fana anil fana. Fa'inda dzalika, maka ketika kamu mendapatkan makom baqa, tarahu, kamu akan dapat melihat Tuhan. Gitu. Konsep ar-ru'yat, melihat Tuhan itu kan sangat sering didiskusikan di dalam ilmu kalam ya. Nah, sobat ngariksa, kalau sobat ngariksa ingat definisi ihsan yang pernah saya bahas di dalam Ithafudz Dzaki, ihsan itu kan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu definisi yang lazimnya, yang biasanya ya. Tapi bagi Syekh Ibrahim Al-Qurani ketika menafsirkan definisi ihsan itu, fa illam takun tarahu. Fa illam takun, yang disebut dengan ihsan yang sebenar-benarnya adalah fa illam takun, maka kalau kamu sudah tidak ada, kamu sudah lenyap dari dari sifat-sifat kemanusiaan kamu, tarohu, maka kamu akan melihat Tuhan. Nah, nanti diskusinya agak panjang. Waktu itu sudah saya bahas lah. Kok di sini ada alifnya? Bukankah kalau jawab syarat itu harus jazm, tidak ada alifnya? Itu ada kok riwayat Ahmas ya, Qiraah Kunbul juga waktu itu yang dibahas bahwa ada presidennya bahwa jawab syarat itu tarohu ada alifnya. Faida bada, maka kalau sudah nampak laka bagi kamu hal yang demikian, fa'lam. Tapi ini jangan lupa, kalaupun kita, kata As-Sinkili, sudah bisa nyampe pada makom itu, makom fana baqa itu, fa'lam, maka ketahuilah annahu, bahwa sesungguhnya lastahu, kamu itu bukan Tuhan.
kullan secara keseluruhan. Meskipun kamu sudah fana, sudah bako, itu lastahu kullan, kamu itu bukan Tuhan. Gitu. Ini mulai masuk lagi kepada tanzih. Jadi As-Sinkili mengingatkan jangan sombong juga gitu. Keliru juga kalau ada paham bahwa konsep fana itu menjadikan manusia itu adalah Tuhan gitu. Nah, makanya kan Syekh Asy-Syinkili dan Al-Qurani juga mengkritik konsep ana al-haq, aku adalah Tuhan. Yang syatahatnya Al-Hallaj ya. Lastahu kullan, kamu bukan Tuhan secara wala antakuna aidon siwahu, tapi juga wala antakuna, dan engkau juga bukan aidon siwahu, selain Tuhan. Jadi Tuhan kullan secara mutlak itu juga bukan, tapi bukan bagian dari Tuhan juga bukan. Jadi bukan gitu ya. Tapi maksudnya adalah kamu bagian dari cahaya Tuhan. Kamu bagian dari tajalli Tuhan. Kamu bagian dari, kamu adalah mazahir, manifestasi Tuhan. Tapi kamu bukan Tuhan. Kalau As-Sinkili sebetulnya mudah menggambarkannya, Sobat Ngariksa, di bagian awal sekali yang saya pernah baca. Kalau mengumpamakannya itu dengan bayangan. Di sini, alhamdulillahilladzi madda azil. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memanjangkan bayangan. Konsep azil itu, jadi kata As-Sinkili, gimana sih maksudnya bukan itu? Tuhan bukan, tapi selain Tuhan juga bukan. Maksudnya gini, tangan, bandingkan dengan bayangan tangan. Sederhananya begitu. Ketika tangan ini bergerak, bayangan tangan kan bergerak juga. Tapi coba tanya, apakah bayangan itu adalah tangan itu sendiri? Beda. Tangan, manusia itu bayangan itu bukan tangan, tetapi juga bukan sama sekali terpisah dari eksistensi atau wujud tangan, karena bayangan itu ada ketika tangan itu ada. Nah, kira-kira begitu sederhananya ya. Baik, kita lanjutkan. Waqala, dan berkata siapa Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi berarti qaddasa, semoga mensucikan siapa Allah sirrahu, qaddasallahu sirrahu, mengutip Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, idza aradtu, saya kira di sini tertulisnya idza aradtu, kalau aku bermaksud ta'arufan, untuk mengenal biwujudihi, wujud Allah, kata Ibnu Arabi, qasamtu, maka aku membagikan apa-apa indi yang ada padaku, alal ghurama'i, kepada orang-orang yang punya hutang. Nah, kalau aku ingin mengenal Tuhan, maka aku hibahkan, aku infakkan semua milikku kepada orang yang punya hutang. Ini terhapus, tapi saya kira ini wa'adimtu, dan aku lenyap, min aini, dari diriku sendiri. Fakana, maka yang ada adalah wujuduhu, wujud Allah. Ya, itu kata Ibnu Arabi, kalau saya ingin bertemu Tuhan, ingin mengenal Tuhan maksudnya, maka pertama aku hilangkan semua milikku. Aku tidak akan merasa bahwa aku memiliki diriku sendiri bahkan. Nah, jadi aku hilangkan semuanya. Adimtu min aini. Fakana wujudu fazuhuruhu, artinya apa? Zuhurnya Allah itu waqfun, mungkin juga mauqufun. Itu tergantung ala ikhfa'i, pada ketiadaan aku. Wujud Allah dalam diriku itu kalau aku sudah bisa menghilangkan segala sifat basyariahku. Kalau disederhanakan sebetulnya, kalau kamu ingin mengenal kebenaran yang sejati itu, kamu jangan ego lah. Kamu jangan merasa bahwa kamu itu seseorang. Kamu jangan merasa hebat, kamu jangan merasa sombong, kamu jangan merasa bahwa kamu itu memiliki, tidak. Nah, jadi hilangkan semua sifat basyariah, baru kamu akan mengenal kebenaran yang hakiki. Wa thamratul fana'i, dan adapun buah fana itu ala ma dzakaruhu, atas apa yang diceritakan oleh para sufi itu. Jadi buahnya itu adalah buahnya itu antasira, menjadi al asbahu kal arwahi, maka yang sifatnya lahir, buah dari fana itu, kita akan bisa memandang, kita bisa punya pengertian, kita bisa punya pemahaman yang sifatnya kelihatan lahir menjadi batin. Sifatnya itu seperti tembok begitu,
bagi orang yang fana bukan tembok, tetapi yang ada adalah Allah. Jadi yang al-asbah awalnya itu lahiriah menjadi al-arwah. Ya, menjadi sesuatu yang sifatnya ruhani. Wa fi dzalika tawahhadal qawi wal madarik. Kalau sudah begitu semuanya itu menyatu, wa huwa ayyasira kullu wahidin min a'dhahi wa huwa, yaitu ayyasira, jadilah kullu wahidin, segala sesuatu itu ayyasira, menjadi kullu wahidin min a'dhahi, setiap anggota tubuhnya itu ya'malu, ia bertindak, ya, amala sahibihi, sesuai dengan tindakan dari pemilik si anggota tubuh itu. Siapa pemilik anggota tubuh itu? Allah. Jadi ia hanya mendengar apa yang dia mendengar dengan pendengaran Allah, dia melihat dengan penglihatan Allah. Apa yang dilihat semuanya itu adalah Allah. Itu pada level fana. Saya kira mungkin kalau untuk kita pada level kita ya minimal kita itu melihat alam semesta itu adalah ciptaan Allah. Ya, mungkin sampai tingkat fana tidak mudah, tetapi mari kita tanamkan cara pandang bahwa semesta ini di dalamnya ada cahaya Allah. Semesta, semua manusia, mau agamanya apa, mau sukunya apa, mau fisiknya apa, apakah ia difabel atau bukan difabel, apakah dia perempuan, apakah dia laki-laki, dan seterusnya, itu adalah manifestasi dari Allah. Sobat Ngariksa, di sini waqalu Umar bin Al-Farid pada seri yang kelima saya sudah menyinggung, yang ini waktu itu agak saya loncat. Asin Kili mengutip Umar ibnu Al-Farid yang saya gambarkan di sini supaya lebih mudah kutipannya itu di versi yang dari Lengkong. Maksudnya salinan Tanbihul Masyi yang ada di Lengkong di Kuningan, Jawa Barat. Koleksi Kang Im Abdurrahim ini yang didigitalisasi oleh program Dreamsy, itu lebih kelihatan ininya bacaannya, fakulli lisanun nazirun misma, segala sesuatu dalam diriku itu lisan, memandang, mendengar, dan seterusnya, itu adalah satu kesatuan, ya, wa kulli lisanun nazirun, dan seterusnya. Nah, ini di sini kutipannya mungkin saya lewat dulu, ternyata sudah cepat saja ya, nanti nggak ada 1/4 jam lagi. Saya lanjutkan ke sini dulu supaya nyambung dengan akhirnya. Summa'lam, kemudian ketahuilah ayyuhal murid, wahai murid, ayyadaka, semoga menguatkan kepada engkau siapa Allah Ta'ala. Ketahuilah annal mar'a, sesungguhnya orang yamutu itu akan meninggal ala ma'asya, dalam keadaan bagaimana ia hidup alaihi. Jadi orang itu akan meninggal tergantung kebiasaannya. Kalau biasanya zikir, ia akan meninggal dalam keadaan zikir. Meskipun dia tidak mengucapkan lidahnya la ilaha illallah. Tapi kalau setiap saatnya ia zikir, bisa dengan lisan, bisa dengan nafs, bisa dengan hati, maka ketika ia meninggal, yamutu ala ma'asya, niscaya ia itu husnul khatimah. Oleh karenanya dalam tasawuf, biasakanlah zikir itu menjadi bagian dari nafas kita. Faman, maka barang siapa kana yang ada fi hayatihi, dalam keadaan hidupnya, mustaghriqan, itu tenggelam, fanian, fana, fillahi, pada Allah, yang ada itu dipikirin Allah saja, Allah, wa mutaladzidan, dan ia menikmati bidzikrillahi, menikmati zikir kepada Allah, kana, maka ia ada inda mautihi, ketika wafatnya, aliddirori, wafat yang sesungguhnya wafat, maksudnya wafat yang lahir yang seperti yang kita kenal, kadzalika, juga akan zikir seperti itu, ya, ketika ia mati. Wa fi kitab tadzkirah, disebutkan di dalam kitab at-tadzkirah bijamaliddin, karangan Jamaluddin Muhammad bin Abd al-Qurtubi, ma yu'addidu dzalika, apa yang menguatkan pernyataan tadi. Tadi kan pernyataannya itu orang itu akan meninggal pada tergantung apa yang ia biasakan. Nih, ini ada penjelasan dari Syekh Jamaluddin dalam kitab At-Tadzkirah. Qala warawa
Qala ia berkata, waroba dan meriwayatkan siapa Ibnu Malik wa Sufyan an Laitsin dari Al-Laits an Mujahid, qala ia berkata, ma min mayyitin, tidaklah ada seorang yang meninggal illa wa tu'radu, kecuali niscaya akan ditunjukkan alaihi kepadanya ahlu mujalasatihi, teman teman pendampingnya. Jadi ahlu mujalas, seseorang itu kalau meninggal akan diperlihatkan kepadanya siapa yang biasa ya, dengan siapa ia berteman. Alladzi, yang kana ada dirinya, yujalisu ia duduk, dengan siapa ia duduk. Orang yang meninggal itu akan ditunjukkan kepadanya orang-orang yang dengan siapa ia berteman. Sederhananya begitu. In kanu, kalau seandainya ada mereka itu ahlal lahwi, tukang main, maksudnya tukang main itu menyia-nyiakan waktu, tidak melakukan kebaikan, fa ahlul lahwi, maka ia juga berarti orang yang setiap saat menyia-nyiakan waktunya. Wa in kan, dan kalau mereka itu ahla dzikri, si mayit itu adalah ahli dzikir, fa ahlu dzikri, maka yang akan ditunjukkan kepada dirinya juga ahlu dzikri gitu. Intaha, selesai. Wa mimma, dan di antara hal yu'ayyidu yang menguatkan hal itu aidon qissatu rajulin. Nah, ini sobat ngariksa, ini menarik, ada satu kisah yang amat terkenal di dalam tradisi literatur klasik. Qissatu rajulin, ada kisah seorang laki-laki, qila, yang diminta lahu kepadanya inda mautihi, ketika ia meninggal, dibilangin begitu, ada seorang laki-laki yang menjelang kematiannya itu dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Qul, kau katakanlah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Faqala, si laki-laki ini apa yang dia katakan? Tidak mengikuti kalimat la ilaha illallah, udah dibisikin. Kamu ini sebentar lagi naja nih, kamu nih kayaknya udah sebentar lagi, kira-kira gitu ya. Ucapkan la ilaha illallah. Tapi yang dia ucapkan itu ya rubba qailatin yauman wa qad ta'ibat innit aina tariqu ila hammam min jab. Nah, sobat ngariksa nanti silahkan cari ya waktunya, karena sekarang pendek. Kata kunci hammam min jab. Jadi di Basrah itu ada istilah hammam min jab. Hammam itu kan WC perempuan. WC perempuan itu namanya hammam min jab. Nah, ini dia bilangnya begini. Begitu disuruh mengucapkan la ilaha illallah, maka dia bilang ya rubba qailatin. Mana perempuan yang sering mengatakan, yang pernah mengatakan kepadaku yauman, pada suatu hari, waqad ta'ibat, dia kecapean, dia selalu bilang ke saya, ainat tariqu ila hammam min jab, di mana jalan menuju ke WC perempuan. Malah begitu aja dia mengucapkannya itu, terus dia ulang-ulang terus. Qul la ilaha illallah, kamu ucapkan la ilaha illallah, ya rubba qailatin yauman waqad ta'ibat ainat tariqu ila hammam min jab. Selalu itu yang dia ucapkan sampai meninggalnya. Nah, walam yaqdir, dan ia tidak mampu ayyakula untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Li ghalabatil hali, karena saking keadaannya itu betul-betul dia fokus allati kana alaiha, pada apa yang selalu ada di dalam benak pikirannya. Jadi yang apa yang di pikirannya itu, si perempuan cantik yang pernah datang kepada dia lalu bertanya, WC hammam minjab di mana ya? WC minjab gitu. Selalu dia ingat perempuan itu. Nah, coba kita lihat gimana ceritanya. Faqala ba'dhum, lalu diceritakan oleh sebagian riwayat, inna hadzal rajula, sesungguhnya laki-laki ini kana. Jadi suatu ketika, mengapa ia susah mengucapkan la ilaha illallah? Suatu ketika laki-laki ini kana waqifan, ia pernah berdiri diam biizai darihi, di dekat rumahnya. Wakana, dan ada babuhu, pintu rumahnya itu yusbihu, itu menyerupai babal hammami, seperti pintu hammam. Jadi dia itu pada suatu ketika berdiri di depan rumah dia. Pintu rumah dia itu mirip WC.
Gitu, misi WC perempuan. Famarot, lalu lewat. Bihi, di depan ia, jariyatun, seorang perempuan. Laha manzor. Nah, perempuannya itu nggak sembarangan, manzor. Manzor itu kan pemandangan, maksudnya indah. Cantik maksudnya. Lewat perempuan cantik. Wahya, dan perempuan itu taqulu, bertanya kepada laki-laki ini, ainat toriku, di mana jalan ila hammam minjab? Maaf Pak, jalan WC perempuan, hammam minjab kemana ya? Fa'asyara, lalu laki-laki ini menunjukkan ila darihi, ke rumahnya. Padahal rumahnya karena pintunya aja mirip, bukan WC. Wah, ini boleh juga nih perempuan ini cantik. Fa'asyara ila darihi. Fadah kholat, lalu perempuan itu nurut, masuklah perempuan itu adaro, ke rumahnya. Wadah khola, dan ia juga ikut masuk. Waro'aha, dan si laki-laki ini melihat perempuan itu, udah di dalam, gitu kan. Falam maro'at, maka ketika perempuan itu melihat nafsah, dirinya ma'ahu, ada dengan si laki-laki itu, fidarihi, di rumah si laki-laki itu, wa alimat, dan ia menyadari, annahu, bahwa si laki-laki itu khoda'aha. Di sini ada sedikit salah tulisannya, khoda'aha. Si laki-laki itu ternyata menipu dirinya. Si perempuan sadar, oh ini mah rumah si laki-laki ini rumah. Waduh, terjebak saya nih. Kira-kira begitu. Tapi kan nggak berdaya dia. Azharat ini ada yang kehapus. Azharat lahu, si perempuan itu menampakkan al-busro. Ah, gimana nih, saya harus pasang taktik supaya saya lepas dari si laki-laki ini. Azharat, maka ia menampakkan lahu, kepada laki-laki itu, al-busro, kegembiraan, wal farha, pura-pura senang si perempuan ini, bijtima'iha, dengan bertemu dirinya, ma'ahu, dengan laki-laki itu. Ini juga salah sobat ngariksa, bijtima'ihima, seharusnya ini bijtima'iha ya, bukan. Kalau bijtima'ihima itu dua-duanya. Jadi si perempuan ini menunjukkan, saya senang, menunjukkan kesenangan dan kegembiraannya, alatil kal khalwati, bisa berdua-duaan dengan laki-laki itu, fitil kadari, di rumah itu. Faqalat, lalu si perempuan ini berkata lahu, kepada laki-laki itu, yasluhu ayyakuna ma'ana. Yasluhu, bagus, ayyakuna, kalau ada ma'ana, di depan kita, maksudnya boleh juga nih kalau ada, kalau kita punya sesuatu, tatibu bihi ainuna, boleh juga nih kalau seandainya aisuna, maaf, wah boleh juga nih kita tinggal berdua ya. Jadi si perempuan itu menunjukkan pura-pura ia senang, padahal dia terjebak di rumah si laki-laki itu. Boleh juga nih. Wataqirru bihi ayununa, boleh juga nih kita saling pandang, kemudian saling menikmati, saling merasakan kebahagiaan. Pokoknya menunjukkan al-busra wal farah si perempuan. Faqala, wah si laki-laki ini kan senang. Tapi si perempuan ini minta disediakan makanan, minuman, dan pokoknya kita pesta yuk. Tapi kan nggak ada apa-apa nih. Oh kalau gitu, faqala, kata laki-laki itu, ia berkata, sebentar, atika, aku akan kembali lagi kepadamu. Oke, setuju ya, kita bersenang-senang ya. Atika, aku akan datang kepada kamu. Bikulli maturidina, aku akan beli apa yang engkau mau. Aku akan pergi ke pasar. Wabikulli ma, dan aku akan beli segala sesuatu, tastahina, yang bisa membuat engkau bergairah. Fakharaja, lalu laki-laki ini keluar, watarokaha, dan meninggalkan si perempuan itu, mahlulatan ala haliha, ditinggalkan si perempuan itu, tapi dia berniat untuk kembali lagi, ingin melakukan sesuatu yang buruk, begitu kira-kira gitu ya. Jangan lupa laki-laki ini yang kelak itu tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah tadi itu. Wamadho, kemudian ia lewat, wahidun ma yasluhu lahuma, singkat cerita dapatlah dia pergi ke pasar, dia belanja gitu ya, buah-buahan mungkin juga
minum-minuman begitu. Waraja'a dan ia kembali, wadakhola dan ia masuk adaro ke rumahnya, fawajada lalu ia menjumpai, fawajadaha lalu ia menjumpai perempuan itu qad kharajat sudah keluar, wadahabat dan pergi tidak ada lagi, walam yajidha asaron ia tidak meninggalkan jejak. Ternyata ketika ia sudah membawa apa yang diminta oleh perempuan itu sudah tidak ada. Fahama, maka bingunglah, maka apa ya, pokoknya hama itu ya apa ya, putus asa, terus pokoknya keingetan terus gitu. Fahama ar-rajulu, maka bingunglah si laki-laki ini, wa aksara dan ia memperbanyak adzikro mengingat laha perempuan itu, wa jaz'a dan dia merasa terpukul sekali alaiha, dia terpukul tapi teringat terus gitu. Jadi dia nggak bisa melupakan perempuan yang cantik itu, menyesali betul. Terus saja aksara zikro, yang ia ingat itu adalah si perempuan itu, si perempuan yang bertanya aina tariqu ila hammam minjab tadi itu, gitu. Nah, waja'ala yamshi, waja'ala lalu ia berjalan fituruki, dia cari perempuan itu kemana-mana, wal azqah dia cari ke penjuru-penjuru sampai ke jurang-jurang dia cari, wahwa yaqulu lalu ia terus saja sambil bergumam, ya rubba qailatin yauman wa qad ta'ibat aina tariqu ila hammam minjab. Kemana perempuan yang kemarin nanya ke saya di mana WC perempuan gitu. Terus saja begitu. Wa idzan bijariyatin, dia ketemu dengan seorang perempuan tujawibuhu yang merespon kalimatnya itu, wahya taqulu, ada tiba-tiba perempuan yang ya mungkin ngeledek begitu ya. Kata perempuan itu, qurnan halla ja'alta idza dhafirta biha hirzan 'alad dari wa quflan 'alal babi. Saya baca agak cepat karena waktunya sudah, ini ceritanya masih panjang ya. Kata perempuan itu, kamu kenapa kamu tidak kunci pintunya? Halla ja'alta idza dhafirta biha, kalau memang kamu pengen perempuan itu, kenapa kamu tidak kunci? Hirzan, ini juruzan, sebetulnya hirzan ya. Nanti saya tunjukkan sumbernya. Hirzan 'alad dari, kenapa tidak kamu jaga? Wa quflan, kenapa tidak kamu kunci pintunya? Fazada, direspon begitu, diledekin sama perempuan lain. Fazada haijanuhu, makin tambah-tambah rasa susah dirinya. Wastadda haijanuhu, terus saja makin dia tergila-gila. Walam yazal kadzalika hatta kana min amrihi makana, dan itu terus sampai ia menjelang meninggalnya. Karena apa? Ini poinnya adalah karena dia ingatnya, yang diingatnya itu adalah dia sudah membayangkan akan melakukan sesuatu yang buruk dengan perempuan cantik itu, kemudian ternyata nggak ada gitu, broken heart mungkin gitu, patah hati mungkin ya. Jadi ingat terus. Jadi bagi yang patah hati, jangan terus-terusan patah hati, kembalilah kepada Allah. Jangan terus-terusan fana'udzubillah. Maka kami berlindung kepada Allah minal mihani wal fitani. Kami berlindung kepada Allah dari segala fitnah dan intaha, selesai. Wa naqulu, dan kami berkata fi misli hadza, saya lanjutkan sedikit ya. Kami berkata fi misli hadza, dalam hal yang demikian itu, kasirun, banyak, finnasi, banyak sih orang yang mengalami hal seperti ini, mimman, orang-orang ghalaba alaihi listighal, orang banyak juga nih sekarang itu orang yang sibuk dengan dunia, istighal dengan dunia, wal hammu biha, dan yang ada di pikirannya hanya dunia saja. Nah, banyak yang begitu. Hatta qila lahu inda mautihi, sehingga ketika menjelang mautnya itu, qul, katakanlah la ilaha illallah. Ada orang yang setiap harinya itu yang dipikirkan itu adalah urusan duniawi. Ketika di menjelang meninggalnya diminta mengucapkan la ilaha illallah, faja'ala yaqulu, maka yang ia ucapkan itu salasah wa nisf wa arba' wa nisf. Yang dia ucapkan itu 3,5,
4,5 gitu, karena dia biasa ngitung uang terus. 3,5, 4,5, 25.000, 2.000, mungkin begitu kali ya. Kalau yang 2.000 gitu. Walam yakdur, dan dia tidak mampu ayyakula mengucapkan la ilaha illallah li ghalabati makan min ta'alluq bil hisab, karena dia kerjaannya hanya menghitung-hitung. Fa na'udzubillah minal fitan. Nah, sobat ngariksa, yang terakhir ini sumbernya. Jadi yang tadi saya ceritakan itu, mengapa kemudian saya perlu sumber untuk mengoreksi manuskripnya, karena memang banyak salah tulis tangan ya. Lumayan capek juga sih risetnya, tapi saya ada kenikmatan sendiri. Saya menjumpai karangan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ada Wadawa. Nah, ini menarik juga, mengapa kok Syekh As-Sinkili mengutip Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Nah, mungkin nanti ini topik yang berbeda ya, tapi sekilas saja Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu murid dari Ibnu Taimiyah. Sesungguhnya biasanya Ibnu Taimiyah itu sering kontra, mengkritik dunia tasawuf. Nah, tetapi menariknya Abdurrahman As-Sinkili itu mengikuti jejak gurunya Syekh Ibrahim Al-Qurani, menyatukan berbagai pikiran meskipun ia tidak setuju dengan pikiran itu. Syekh Ibrahim Al-Qurani juga mengutip Ibnu Taimiyah meskipun tidak setuju dengan semua pemikiran Ibnu Taimiyah gitu ya. Nah, As-Sinkili juga demikian. Bahkan mengutip kitab-kitab yang lainnya. Demikian. Ini yang tadi kan ya rubba qailatin ya. Nah, yang terakhir sampai mana berarti ini? Ya, pesan yang terakhir sobat ngariksa, supaya saya, karena ini sampai sini nih bersambungnya ya, jadi sedikit lagi aja minta izin agak panjang dikit, nanti di videonya boleh dipotong-potong lah gitu ya. Qala telah berkata Asy-Syaikh Ibnu Alan. Ada kutipan di sini, makna al-mautu karamatun, kematian itu karamah, wal fautu khusrah, kematian itu sebuah kemuliaan, tetapi wal fautu, kalau kita lalai, khusrah itu satu kerugian, wanadamah kerugian, wal hasilu, dan adapun hasilnya, inna annal mauta, bahwa kematian mati itu mautani, ada dua. Mati itu ada dua. Mautun idtiroriyun, pertama mati idtirori, mati biasa ya, yang kita kenal, seseorang wafat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, wa huwa ma'rufun, itu kita tahu. Yang kedua, wa mautun ikhtiyariyun, ada maut ikhtiyari, pilihan. Wa huwa, yaitu al mautu, maut bil fana'i, dengan cara fana tadi itu. Maut itu ada dua ternyata ya. Ada yang orang belum meninggal tapi dia sudah meninggal, maksudnya fana, meninggalkan dirinya. Wahwa, apa itu maut fana itu? Al-khuruju, itu adalah keluar anil ausofi, dari sifat-sifat al-basyariyati, sifat-sifat ego kemanusiaan, bitarkil ikhtiyari, meninggalkan semua ikhtiarnya, irodatnya, kehendaknya, egonya, semuanya sudah ditinggalkan. Nah, itu sama seperti orang yang meninggal sebetulnya. Kenapa? Idil mayit, karena yang namanya mayit itu kan la irodata lahu, dia sudah tidak punya kehendak, wala ikhtiyaro, dia sudah tidak punya ikhtiar, wala tadbiro, faman khoroja, maka barang siapa yang sudah keluar an irodatihi, dari kehendaknya, dia sudah keluar, sudah tidak punya lagi ikhtiarnya, maka ia sesungguhnya adalah orang yang meninggal, tapi mautunnya itu mautun ikhtiyari. Intaha. Alhamdulillah. Lumayan panjang sobat ngariksa, tapi karena ini nyambung, maka mungkin lumayan, mudah-mudahan masih ada waktu kalau ada yang merespon. Saya persilahkan sobat ngariksa, bisa mungkin dibacakan kalau ada, silahkan. Bismillah. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan dari Asep Rizky Fuad. Pak Asep, Kang Asep.
apakah Syatariah di pesantren Buntet Ya. Cirebon masih terkait dengan silsilah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan? Ya, pertanyaannya yang tarekat Syatariah di Buntet apakah masih terkait dengan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan? Ada dua jalur, ya. Mungkin bisa membaca bukunya Pak Muhaimin, ya, Muhaimin AG Muhaimin, ya, Pak Muhaimin, Muhaimin AG. Jadi tarekat Syatariah di Cirebon itu ada yang melalui Syekh siapa namanya? Abdul Muhyi Pamijahan, tapi ada juga yang melalui silsilah lain yang nyambungnya itu langsung ke keluarga Thohir Al-Qurani gitu. Jadi langsung ke Mekahnya. Ada dua, ya. Saya kira yang di Buntet ini kalau yang saya pernah baca itu melalui jalur yang berbeda yang tidak sama dengan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Tapi sama ke atasnya itu ke Syekh Al-Qusasi juga. Ya, hanya saja tidak melalui Syekh Abdurrahman Singkal. Nah, itu variannya, ya. Saya kira demikian. Ada lagi? Ini bukan pertanyaan sih, ini Ya. pernyataan mungkin Ya. satu tanggapan Boleh? dari Haris Fakhriza. Ya, Pak Haris. Kalimantan ya, kelihatan. Ya, Kalimantan. Pertama, ini ada minta izin PDF-nya Prof. Seperti konsep ikhtiariyah, mubasyarah, Idtirori, ya. dan tawalud ya Prof. Terus zikirnya seperti as-sholatu daim yang Prof. Pukulan zikir 24 jam. Ya. Lamanya. Ya, PDF-nya saya akan kirimkan nanti ke Pak Haris. Ini Sobat Ngariksa yang setia dari Kalimantan Selatan, ya, kalau tidak salah, ya. Mohon maaf kalau saya keliru. Kalimantan Selatan, ya. Nah, terima kasih Pak Haris. Ya, ada lagi? Ada lagi katanya, tetapi waktunya sudah mepet, ya. Ya, Sobat Ngariksa, bagi Sobat Ngariksa yang membutuhkan PDF-nya nanti akan saya kirimkan. PDF maksudnya PDF, dugaan saya PDF yang Asimtul Majid tadi, ya, karena saya menjelaskan yang Asimtul Majid. Kalau yang Tanbi Al-Masyi sebetulnya mungkin ada juga sih, tapi saya sesungguhnya kalau yang Tanbi Al-Masyi yang saya simpan itu JPEG-nya gitu, ya, tidak dalam bentuk PDF gitu. Baik, kalau kita cukupkan ngaji manuskrip kuno Nusantara yang ke-40 ini, alhamdulillah kita sudah hancak sampai membahas tentang zikir dan fana di dalam tarekat Syatariah. Sobat Ngariksa, 3 pesan jalan sempurna: bersih hati, langgeng zikir, dan fana. 2 pertama manusia bisa berupaya, 1 lainnya Tuhan kehendaki dengan hidayahnya. Zikir tauhid la ilaha illallah tak biasa takkan hadir di lidah. Kalimat buruk diingat dan dihafal, bibir merapal di saat ajal. Kata asin kili tentang fana, lebur dan hilang dalam zikirnya. Bukan zikir sembarang zikir, bukan fana sembarang fana. Merasa zikir mengaku fana, petanda tidak ada fana. Zikir dan fana hanyalah jalan, taufik dan hidayahnya inti tujuan. Bismillah zikir kita niatkan, semoga dikabulkan Tuhan. Sobat Ngariksa, mudah-mudahan ini bagian yang ketiga dari jalan tarekat itu sudah kita bahas. Ada 3 kan yang sudah kita bahas, ya, membersihkan hati, berzikir, dan fana. Mudah-mudahan ini akan memberikan tambahan pengetahuan buat kita semuanya. Sobat Ngariksa, terima kasih banyak untuk Sobat Ngariksa yang sudah subscribe di Ngariksa channel di YouTube.
Tadi saya lihat sudah 2.400. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ngaji manuskrip kuno Nusantara bisa menjadi jalan atau program acara yang memberikan satu pemahaman kepada kita semuanya untuk menatap masa depan dengan tetap merawat masa silam. Kita geluti yang klasik tapi asyik. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di dalam ngaji manuskrip kuno Nusantara edisi berikutnya 2 Jumat yang akan datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngariksa.